Hari ini hari yang telah dijadikan oleh Tuhan. Mantap. Bagus ya. Mantap, mantap. Yuk. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka Tuhan, kami bersuka. Kita akan menyembah Tuhan. Kita katakan, Yesus, kau sungguh baik. Selamanya, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi
Kau sungguh baik, Yesus. Selamanya ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembah, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua kemuliaan hanya bagi ku selalu ku mau menyembah, Kau yang layak terima semua kemuliaan hanya bagi ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Mau ku selalu mau menyembah, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, silakan buat namanya Bapak Neten Rayunata doa pembukaan. Oke, kita berdoa ya. Bapa kami yang bertata dalam surga Tuhan, terima kasih pada sore hari ini dan yang Kau berkati kami Tuhan satu persatu. Urapi kami, biar kami boleh dapat urapan-Mu, berfirman-Lah kepada kami Tuhan. Juga Engkau pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Berlin. Kiranya Engkau berkati, berbicara melalui hamba-Mu, biar kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Segala kuasa kegelapan dan roh-roh jahat yang mengganggunya, mempatahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah semuanya berdatangkan berkat buat kami semuanya. Haleluya, amin. Amin, amin. Tuhan berkati. Kita angkat pujian buat Tuhan dan kita sambut firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Erlintan. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku saat ku dalam ketakutan, saat di dalam ketakutan. Kau hadir di sisiku, Kau berkata jangan takut, Kau berkata jangan takut, Kau beriku kemenangan, Kau
kau ingkari kesetiaan, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu, tiada Tuhan sepertimu. Kau Allahku yang setia. Kita katakan sekali lagi. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku saat di dalam ketakutan, saat di dalam ketakutan. Kau hadir di sisiku. Kau berkata jangan takut. Kau berkata jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya bukan setia melayani, mengasihimu, tiada Tuhan sepertimu. Kau Allahku yang setia, Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya bukan setia melayani, mengasihimu, tiada Tuhan sepertimu. Kau Allahku yang setia, tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Haleluya. Ya, silakan Ibu Elintan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi kami, firman-Mu, ya Tuhan, biar kiranya firman-Mu ini boleh menjadi berkat bagi kami, untuk menjadikan kami lebih lagi Tuhan, lebih dan lebih lagi untuk mendekatkan diri kepadamu sesuai dengan pujian yang kami naikkan bahwa Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Dia tetap setia di dalam memberikan penghiburan buat kami, memberikan jawaban kepada kami ya Tuhan. Untuk itu sore hari ini Tuhan kami bersyukur. Apapun yang akan kami dengar nanti ya Tuhan lewat firman-Mu, bahwa firman-Mu ini lah yang menuntun hidup kami, supaya kami boleh lebih dekat kepadamu, sehingga kami boleh kuat
Ya Tuhan, bagaikan batu karang yang teguh. Bapa yang maha baik, pada sore hari ini kami serahkan pembawaan firman-Mu ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Ampuni hamba-Mu dari segala dosa dan kesalahan. Ya Tuhan, biar kiranya Tuhan pakai mulut bibir lidah hamba-Mu menjadi saluran berkat. Saat ini kami percaya Roh Kudus yang akan berbicara lewat bibir lidah hamba-Mu ya Tuhan. Sembunyikanlah hamba-Mu di belakang salib-Mu sehingga Tuhan yang nampak pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Semuanya ada cita-cita ya. Shalom video. Karena Videonya ya, oke. Karena hari ini kita diberikan kesehatan, itu adalah satu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Sebenarnya hari ini saya rada-rada pusing kepala saya. Dari kemarin saya berkata, aduh Tuhan besok saya mau melayani pekerjaan tuh. Kalau hari ini aku nggak bisa mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Tapi Tuhan luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya pagi hari ini bisa bangun walaupun masih goyang-goyang. Tetapi inilah firman Tuhan yang harus disampaikan sore hari ini sehingga saya bisa memberikan berita sukacita ini kepada Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini saya berikan tema dibangun di atas batu karang. Ya, dibangun di atas batu karang dengan ayatnya Matius 7 ayat ke-24 yang dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini udah sering dengar ya, khususnya bagi FM di tempat ini, karena banyak pendeta-pendeta ya, jadi mereka pasti hafal dengan ayat ini yang akan saya bawakan. Tetapi kita percaya bahwa firman Tuhan itu bisa dijabarkan bagaimana saja. Ya, walaupun ayatnya satu bisa beribu-ribu. Apa yang dapat kita dengar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan saat ini dikatakan bahwa setiap orang yang mendengar. Berarti setiap orang yang mendengar perkataanku, berarti perkataan Tuhan Yesus Kristus, ini dan melakukan. Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setiap orang pasti punya satu mimpi yang indah. Betul nggak? Supaya mimpi yang indah, mama kita mau berkeluarga, kita membangun bisnis, kita melayani pekerjaan Tuhan, baik di kota maupun di daerah, apapun itu. Satu syarat untuk yang mau membangunnya, haruslah dia dibangun di atas batu karang yang kuat. Karena apa? Syarat yang harus diperhatikan oleh setiap orang yang ingin membangun, baik itu masalah keluarga, perkawinan, baik itu bisnis, segala sesuatu, haruslah ia dibangun di atas batu karang yang teguh. Karena apa? Di atas batu karang itu adalah batu yang kuat. Ya, apapun yang terjadi, batu itu akan tetap teguh. Walaupun dihancurkan, dia akan tetap kuat ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah fondasi dari kehidupan kita. Nah, untuk membangun di atas dasar batu itu diperlukan adalah tanah yang keras. Apapun itu bentuknya. Bentuk apa? Fondasi apapun. Kita membangun rumah, kita punya fondasi yang punya apa tuh? Namanya cakar ya, cakar. Yang masuk ke dalam supaya bangunan itu tidak roboh pada waktu ada badai menerpa. Membangun bisnis, kita juga punya batu karang yang teguh, yaitu Kristus. Kita bisa membangun usaha bisnis apapun, kalau tidak berdasarkan atas firman Tuhan atau batu karang yang teguh, maka sia-sialah apa yang kita kerjakan. Bukan berarti kalau tidak di dalam Tuhan itu punya bisnisnya nggak maju. Kan kita tahu orang di luar Tuhan pun bisnisnya akan maju. Tetapi kita yang di dalam Kristus Yesus,
Kita percaya ada satu yang memberikan kita jaminan bahwa di dalam Tuhan itu ada kekuatan yang baru. Nah, batu karang itu ialah Yesus. Karena apa? Yesus adalah dasar untuk membangun kehidupan yang kokoh. Di dalam 1 Korintus 10 ayat yang keempat B dikatakan bahwa dengan membangun di atas batu karang maka rumahku akan kuat. Ketika badai apapun, angin topan menerpa, rumah akan tetap berdiri teguh. Iya, di dalam 1 Korintus 10 ayat yang keempat B dikatakan Yesus adalah dasar untuk membangun kehidupan yang kokoh. Berarti Yesus itu adalah batu karang yang kokoh. Bapak Ibu, rumah berbicara tentang kehidupan kita. Dalam membangun rumah tangga, apapun itu, bisniskah, pelayanankah, kita harus melibatkan Tuhan Yesus. Ada di dalam Mazmur 107 dikatakan kalau bukan Tuhan yang membangun, maka sia-sialah pekerjaan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah ayat yang senantiasa saya pakai. Karena apa? Karena Tuhanlah satu-satunya yang menjadi penolong dan penopang kita. Kalau kita mau kehidupan kita tetap kuat, maka kita harus membangunnya di atas Yesus Kristus. Karena Yesus adalah batu karang yang kokoh. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya akan saksikan bagaimana berikan saya kekuatan, kemampuan sampai saat ini. Itu karena saya percaya bahwa janji Tuhan, kekuatan Tuhan berikan kepada kita untuk kita mampu melewati masa-masa krisis kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hampir selama 40 tahun saya seorang single parent. Pada waktu saya ditinggal oleh suami saya, itu masih berusia 35 tahun. Masa muda yang masih energik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya tidak dibangun di atas batu karang yang teguh, maka saya tidak akan pernah mampu sampai saat ini, Bapak Ibu. Karena apa? Menjadi single parent itu sebenarnya nggak enak. Ya, kenapa? Pada waktu itu, pada waktu saya mengalami single parent, hidup saya itu tidak tidak sempurna. Karena keadaan saya adalah keadaan orang yang tidak mampu. Jadi saya harus mencari nafkah untuk 4 orang anak saya. Bapak Ibu, nggak gampang punya anak 4. Kita hidup sendiri untuk memberi makan mereka, untuk menyekolahkan mereka, untuk menuntun mereka. Itu satu-satunya yang saya butuhkan. Menuntun mereka ke jalan yang benar lewat firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sampai saat ini, kalau anak-anak saya semua melayani pekerjaan Tuhan sampai ke cucu-cucu, sampai ke buyut saya, bukan karena kuat dan gagah saya. Tetapi saya percaya bahwa saya akan berdiri di atas batu karang yang kuat, yang Tuhan memberikan saya kemampuan. Sehingga saya mampu untuk tetap tegak berdiri di dalam Kristus Yesus. Nggak gampang jadi single parent, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Goyang sedikit, ngomongan orang nggak karuan. Ya, nyenggol sedikit, udah nggak enak juga. Kedengarannya suaranya nggak enak. Apalagi hidup saya di dalam tidak kecukupan, tidak sempurna, maksudnya tidak menjadi orang yang kaya. Tetapi saya percaya di dalam pengiringan saya kepada Tuhan lewat single parent, maka Tuhan izinkan saya untuk menjadi ketua single parent dengan kata-kata bahwa mandiri ya. Jadi ketua mandiri itu adalah single parent yang saya bentuk di gereja kami. Sehingga saya bisa mendapatkan jemaat dari single parent itu kurang lebih hampir 80 orang. Semuanya single parent. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dengan ketidakmampuan saya, dengan ketidakkekuatan saya, dengan tidak ada apa-apa dalam hidup saya
saya punya satu tujuan, yaitu memenangkan orang-orang yang telah ditinggal pergi oleh suaminya, sehingga dia menjadi single parent. Maka saya namakan di dalam kumpulan saya adalah mandiri, yaitu wanita mandiri atau wanita mandiri. Berapa wanita tetap berdiri walaupun sendiri. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, itulah pelayanan saya. Sehingga pada waktu ada satu orang hamba Tuhan, gembala sidang dipanggil, maka saya harus melayani mereka. Kita beri semangat mereka supaya mereka bangkit. Jangan sampai terus berkelanjutan. Termasuk kesaksian dari Bapak Yohanes kemarin. Bapak Yohanes menyatakan bahwa ada satu orang gembala jemaat, yaitu tidak sebutkan namanya, dia adalah seorang single parent juga, telah ditinggalkan suaminya karena suaminya adalah gembala sidang. Maka kami beri support dia supaya dia tetap berdiri. Ayo bangun, bangun, jangan terus terlena. Nah Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kalau kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan sebagai batu karang yang kuat itu akan menopang di dalam setiap kehidupan kita, supaya kita boleh tetap tegar, tetap berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekarang ini banyak orang Kristen lupa akan janji Tuhan. Banyak yang ke gereja, tapi di gereja dia tidak pernah mendengarkan firman Tuhan yang benar-benar masuk di dalam hati kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita mau kehidupan kita tetap kuat, maka kita harus membangunnya di atas batu karang, yaitu Yesus Kristus. Karena itu adalah batu karang yang kokoh. Nah, bagaimana caranya? Supaya kita bisa tetap kuat, kokoh di dalam Tuhan. Itulah pengalaman saya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam Lukas 6 ayat yang ke-47 sampai 48. Ini diberitakan bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Banyak orang yang menerima firman Tuhan tetapi mereka tidak bisa melakukannya. Yaitu setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah orang itu, menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu, maka rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu dibangun dengan kokoh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bisa berbicara dengan bahwa kita berkata Tuhan, Tuhan. Tetapi padahal kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Padahal Tuhan berkata, kalau setiap orang yang datang kepada aku mendengarkan perkataanku serta melakukan. Jadi bukan sebagai pendengar, tetapi melakukan kehendaknya Tuhan. Aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah orang dan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu, maka rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukan sih kita berbicara dengan apa adanya saat ini yang kita lihat. Banyak orang Kristen datang ke gereja mencari Tuhan. Tetapi belum tentu mereka menerimanya dengan sungguh-sungguh.
Kalau kita melihat keadaan saat ini, banyak-banyak terjadi kejahatan-kejahatan. Semuanya dilakukan orang Kristen. Kadang-kadang kita sedih melihatnya. Tetapi itulah kenyataannya. Karena mereka tidak dibangun di atas batu karang yang kuat itu. Mereka mengenal Yesus. Mereka percaya sama Yesus. Percaya. Tapi mereka tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terlalu banyak orang yang datang ke gereja. Pada waktu pujian penyembahan dinaikkan, mereka antusias, sukacita. Tetapi begitu firman Tuhan ditaburkan, bagian yang terpenting mereka lupakan. Walaupun tidak semua Bapak Ibu, tetapi itulah kenyataannya. Ya, yang main HP, yang tidur, banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan itu ngantuk. Mungkin di rumah nggak ada AC kali ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah kenyataannya. Pada waktu kita melakukan pekerjaan Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan, saya percaya firman itu akan masuk tertanam di dalam dasar hati kita. Kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan dengan hati yang ucapan syukur. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau kita melihat banyak hal yang sudah rasakan saat ini. Itu yang saya rasakan. Sehingga saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap orang yang bergantung dan bersandar kepada Dia. Sekalipun dia hidup sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah pengalaman dari saya. Pada waktu saya mengalami cobaan itu, suami saya pulang dengan mendadak tanpa sakit, tanpa berita. Mendadak langsung dia pulang. Itu yang membuat saya syok sebenarnya. Tapi kembali saya diingatkan kepada firman Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang janda-janda, anak-anak yatim piatu. Tuhan senantiasa memberikan apa yang kita butuhkan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mari kita akan bersama-sama melihat di dalam firman Tuhan, yaitu bacaan dari Matius 13 ayat 1 sampai 9. Sambungannya dengan Matius tadi, ya, Matius 7. Ya, kita akan melihat Matius 13. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 saya tidak akan bacakan, takut nanti waktunya nggak cukup, tapi inilah inti dari ayat 13 pasal 13 ayat yang ke-1 sampai 9, yaitu perumpamaan tentang seorang penabur. Kalau kita melihat ayat-ayat 1 sampai yang ke-9 dinyatakan bahwa ada pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau, maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu meneremnya. Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang-orang banyak semuanya berdiri di pantai. Ini berarti Tuhan memberitakan firman Tuhan. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya adalah seorang penabur keluar menabur, ya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Ini seumpama kita orang-orang Kristen yang datang kepada Tuhan. Yang pertama yaitu mereka datang dan menaburkan benih. Sehingga benih itu jatuh di jalan, itu menandakan bahwa benih-benih itu tidak akan tumbuh. Karena burung-burung itu memakan habis benihnya. Yang kedua, yaitu jatuh di tempat batu-batu yang tidak banyak tanahnya. Sehingga matahari terbit, maka layulah dan menjadi kering karena akarnya terlalu kecil. Yang ketiga, yaitu semak duri. Lalu makin besarlah
semak duri sehingga menghimpitnya sampai dia mati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 3 hal yang perlu kita catat. Saya tidak usah bacakan karena takut nanti waktunya nggak cukup. Ya, jadi ada orang yang datang kepada Tuhan mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak bisa menerimanya, sehingga firman itu hilang. Juga seorang yang datang kepada Tuhan dan banyak menerima firman Tuhan, tetapi karena situasi keadaan yang tidak memungkinkan dalam kehidupannya, maka dia pun melupakan firman Tuhan. Ada juga seorang yang datang kepada Tuhan karena terhimpit oleh keadaan. Mungkin dalam rumah tangganya, mungkin dalam pelayanannya, mungkin dalam bisnisnya tidak bisa bertumbuh, maka mereka pun meninggalkan Tuhan. Tapi kita lihat bahwa sebagian itu jatuh di tanah yang baik, lalu dia bisa berbuah. Mengapa dia jatuh di tanah yang baik dan bisa berbuah-buah? Karena dia percaya ada batu karang yang kuat yang menopang di dalam kehidupannya. Sehingga dia bisa menghasilkan buahnya. Baik 100 kali, 60 kali, 30 kali. Bagaimana caranya? Yaitu supaya kita tetap mendengarkan firman Tuhan. Dan mengerti, memahami, masuk ke dalam yang paling dalam. Yaitu firman Tuhan. Yang akan mengubah setiap paradigma kita. Kalau iblis kadang-kadang menyatakan kepada kita, udah gak usah ikut Tuhan Yesus lagi. Ikut aja duniawi, sehingga kamu akan mendapatkan berkat-berkat yang banyak. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya sedang melayani seorang ibu yang udah 3 bulan gak bisa tidur sama sekali. Bapak Ibu seperti kemarin yang diberitakan oleh Pak Yohanes. Bukan aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kemarin sempat diperbincangkan. Kenapa? Bukan kamu yang memilih aku. Kalau kita yang memilih Tuhan, kita akan jatuh. Karena kita tidak akan pernah kuat. Tapi kalau Tuhan yang memilih kita, maka kita akan dimampukan. Bapak Ibu yang saudara yang dikasih Tuhan. Inilah pengalaman saya. Hari ini saya sedang melayani seorang yang sudah 3 bulan tidak bisa tidur sama sekali. Baik siang maupun malam. Bahkan dia sampai nggak bisa masuk rumah. Karena apa? Kalau dia masuk rumah rasanya badannya itu gemeter. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita beritakan firman Tuhan. Kita suruh mengaku bahwa dia itu mau percaya kepada Tuhan. Dia mau percaya. Suruh doa untuk pelepasan, mau. Tetapi saya nggak tahu apakah dia menerimanya itu dengan sungguh-sungguh atau tidak. Karena selanjutnya kita udah nggak bisa ketemu sama dia lagi. Kenapa? Karena dia sudah pergi dari hadapan kita. Katanya saudaranya nggak boleh dia menerima Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Itu bukan berarti pilihan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi ada seorang hamba Tuhan. Dia dipilih oleh Tuhan, bahkan dia berbicara kepadanya sendiri bahwa aku akan memakai kamu. Tetapi hamba Tuhan ini nggak mau. Seperti siapa? Yang pergi ke Tarsis, meninggalkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dia meninggalkan apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Pergi jauh. Tapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau dia sudah dipilih Tuhan untuk menjadi hambanya, untuk memberitakan firman Tuhan, dia ditangkap juga akhirnya. Kenapa? Karena dia harus menderita penyakit jantung yang fatal. Oleh sebab itu, malam hari ini, siapapun kita yang ada,
Mari kita datang kepada Tuhan. Setelah dia mengalami sakit jantung yang parah, akhirnya dia mau bertobat dan menerima Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Dan sekarang dia menjadi seorang hamba Tuhan, mengembalakan jemaat di sebuah kota. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukan kamu yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Kemarin sempat didebatkan. Siapa yang kemarin bertanya? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah rencana Tuhan di dalam hidup kita. Kadang-kadang kita merasakan bahwa kesulitan membawa kita menjauh dari Tuhan. Tapi kita percaya Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih, yang senantiasa mau memberikan pengampunan atas hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita kerjakan di dalam ibadah kita, bukan berarti setiap orang yang datang ke gereja dengan penuh sukacita itu bisa menerima firman Tuhan dengan benar. Tetapi ingat, bahwa firman Tuhan itu bisa masuk ke dalam hati kita kalau kita mau menerima dan melakukannya dan mengerti, memahami, menyelidiki sampai yang paling dalam. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, supaya kita bisa ngerti akan jalannya firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak orang yang mengenal firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, tetapi dia tidak menyelami arti yang sesungguhnya di dalam firman Tuhan. Kita belajar teolog, tapi belum tentu orang yang teolognya tinggi, bahkan mungkin titelnya banyak, dia mengerti akan firman Tuhan yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat, kita akan melihat dua orang murid dari Tuhan Yesus. Bagaimana dia bisa mengenal Yesus yang sesungguhnya. Mari kita akan sama-sama membuka di dalam Lukas 24 ayat yang ke-13. Ya. Sebuah firman Tuhan dalam perikop, Yesus menampakkan diri ke jalan di Emmaus. Di jalan ke Emmaus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan melihat perikop ini. Ya, pada hari itu juga dua orang murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Mari kita simak sama-sama, membuka Alkitab kita, membacanya. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tahu dua orang muridnya berjalan bersama-sama memperbincangkan Tuhan Yesus pada waktu yang akan disalib. Tetapi kita lihat, Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita juga kadang-kadang seperti ini. Yesus ada di samping kita, tapi kita nggak sadar. Berapa banyak yang kita lakukan seperti itu? Pada waktu kita mengalami masalah yang begitu berat, padahal Yesus ada di samping kita, tetapi kadang-kadang kita lupakan Dia. Di mana Tuhan? Mengapa Tuhan tidak mau menolong kita? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kadang-kadang orang-orang manusia itu egois banget. Kalau lagi butuh, datang kepada Tuhan, minta terus, ya kan? Pagi, siang, sore, malam, bahkan doa, ibadah, sampai ibadah apapun dia datang untuk lebih dekat kepada Tuhan. Tapi
Pada waktu mereka mengalami masalah yang berat yang mungkin tidak dapat ditanggulangi lagi. Baik itu masalah ekonomi, pekerjaan, sakit penyakit. Maka kita mulai berkata bahwa Tuhan tidak ada. Tuhan tidak ada di samping kita. Nah, inilah seperti murid dari Tuhan Yesus. Karena apa? Karena ada yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Inilah kita. Ya, kadang-kadang kita percaya ada Tuhan Yesus. Kita mengerti akan firman Tuhan. Kita datang ke gereja. Kita menjadi seorang Kristen. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi kita. Sehingga kita tidak mengenal Yesus yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, malam hari ini kita akan dibukakan. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengenal Yesus? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mulanya Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka murah. Nah, sama dengan kita kadang-kadang pada waktu kita mengalami masalah yang sangat berat, maka kita datang dengan muka muram. Sehingga seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka. Apakah itu? Yesus menjawab. Jawab mereka. Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Mari kita membaca sama-sama di ayat yang ke-21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semua itu terjadi. Tetapi beberapa, kita sampai di situ saja. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Yesus yang akan melepaskan bangsa Israel dari orang-orang Mesir. Mereka begitu kecewa karena apa? Tuhannya disalibkan. Dia tidak mengerti mengapa Tuhan itu harus disalibkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita pun kadang-kadang seperti murid-murid Yesus. Kadang-kadang kita merasa bahwa Tuhan membuat kita kecewa. Kekecewaan itulah yang membuat kita mulai begitu sedih melihat keadaannya. Nah, Bapak Ibu dikasih itu. Tapi kita akan membaca di ayat yang selanjutnya. Kita akan membaca di dalam ayat, kita loncat. Setelah murid-muridnya itu kecewa karena Yesusnya disalibkan. Maka di ayat yang ke-28. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya tinggal bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, masih untung. Saya masih untung. Kenapa? Karena murid-murid walaupun belum mengenal Yesus yang sesungguhnya, yang ada di sampingnya. Tetapi dia punya inisiatif untuk mengajak dia datang. Lalu masuklah untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setelah Yesus datang menyatakan dirinya, Dia memecah-mecahkan roti. Tentu waktu memecahkan roti pasti dia memberitakan firman Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pada waktu firman diberitakan, hati kita bisa dibukakan untuk menerima kebenaran firman Tuhan itu, maka mata rohani kita mulai terbuka. Seperti murid-murid Yesus.
Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Begitu dia mengenal Yesus, Yesus sudah tidak ada di hadapannya. Kita pun sama seperti murid-murid Yesus. Kadang-kadang Yesus ada di samping kita. Kita nggak sadar. Kadang-kadang pada waktu kita mengalami masalah yang begitu berat, kita merasa kecewa. Karena Tuhan juga tidak ada. Tapi kalau kita bisa mendalami firman Tuhan, mengerti, memahami, dan melakukan firman Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah seorang pengasih dan penyayang. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu yang saya alami. Walaupun saya harus mengalami jatuh bangun. Di dalam mengarungi rumah tangga, di dalam single parent. Tetapi hati saya ingin melayani orang-orang yang sendiri, Bapak Ibu. Jadi, saya bentuk wanita mandiri. Sehingga mereka diberikan kekuatan. Kita topang, kita ajak mereka. Supaya mereka tetap kuat. Tidak terus merenung. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya katakan tidak gampang menjadi seorang single parent. Karena dimanapun kita pergi, ngomongan orang itu pasti ada aja. Walaupun kita benar di mata mereka, kadang-kadang kita tidak benar. Tetapi puji Tuhan, karena saya mengenal Kristus, maka Kristus ada tinggal di dalam hati saya. Saya jadikan batu karangku yang teguh untuk tetap saya kuat di dalam Tuhan sampai saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 40 tahun tidak terlalu mudah untuk menjalani hidup. Kalau Bapak Ibu saat ini bisa melihat saya seperti ini, khususnya orang-orang yang di dekat saya, itu adalah satu anugerah yang Tuhan berikan kepada saya. Karena saya tahu hanya batu karang yang teguh itu yang membuat rumah tangga saya tidak akan pernah roboh. Bangunan yang saya bangun itu berdasarkan batu karang yang teguh, tanah yang keras, yang bisa dibangun, dan walaupun badai topan itu menerpa dalam kehidupan kita, kita akan tetap kuat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya percaya bahwa firman Tuhan yang ditaburkan pada saat ini, kita yakin dan kita percaya bahwa kita akan tetap tegar kalau batu karang itu ada di dalam kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan, kita perlu menyelidiki firman Tuhan sehingga mata kita bisa dicelikkan, ya, dan membuat karakter kita bisa berubah. Kadang-kadang karakter ini yang susah dirubah, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, banyak khususnya ibu-ibu ya. Kalau bapak-bapak sih saya mungkin ada juga kali bapak-bapak, tapi nggak terlalu banyak. Tapi kalau ibu-ibu tuh salah sedikit aja ngambek, betul nggak? Nah, ini ada Ibu Biona yang suka ngambek nggak, Bu? Ya, kalau saya menjadi ketua golongan lanjut umur, saya bisa menjadi ketua wanita mandiri. Saya juga pernah menjadi ketua pemuda pada waktu saya masih muda. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah pengalaman-pengalaman saya. Ya, seperti saya juga dalam bidang diakonia. Itu pun pengalaman saya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kerinduan saya hanya satu. Saya bisa melayani sampai akhir hayat saya. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita percaya firman Tuhan saya tidak akan panjangkan lagi karena waktunya juga udah pas.
Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita mau membuka hati, mau menyelidiki sampai kita mendapatkan pengetahuan atas firman Tuhan dan kebenarannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita percaya malam hari ini batu karang yang teguh itu yaitu Yesus Kristus yang senantiasa memberikan kekuatan buat kita di dalam setiap hal, apapun itu. Di dalam kita membangun rumah tangga pun sama, Bapak Ibu. Membangun rumah tangga enggak gampang. Ya. Saat ini banyak terjadi perceraian. Tetapi kita percaya, bila kita bisa membangunnya di atas batu karang yang teguh, maka itu tidak akan terjadi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya adalah seorang oma yang senantiasa memberikan masukan-masukan kepada anak dan cucu-cucu saya. Kamu membangun sebuah keluarga, biarlah Yesus masuk ke dalam rumah tanggamu. Apapun itu yang terjadi, kita percaya bahwa Yesuslah yang akan menjadi jawaban buat kamu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sehingga saat ini saya percaya bahwa anak cucu saya semua hidup dalam keadaan damai dan sukacita. Bukan berarti tidak ada masalah, tentu ada. Tidak mungkin kita hidup di dalam dunia tidak ada masalah, tentu ada. Tetapi masalah itu apabila kita bawa kepada batu karang yang teguh itu, maka kita akan mendapatkan jawabannya tepat pada waktunya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, baiklah firman Tuhan dikatakan bahwa setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa yang harus disamakan, yaitu di atas batu karang yang teguh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya tidak panjangkan lagi firman Tuhan, tapi kita percaya lewat pembacaan firman Tuhan tadi kita di dalam Lukas, kita akan mengerti mengapa kadang-kadang kita dibutakan matanya. Karena hati kita tidak tertuju kepada firman Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita datang bersama-sama, tundukkan kepala dan berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan ini akan menjadi rema buat kami, Tuhan. Jadikanlah kami pelaku firman Tuhan. Firman yang ditaburkan, Tuhan. Bisa masuk, tanam di dalam dasar hati kami. Untuk kami bisa melakukan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Bapa yang Maha Baik. Apapun itu yang kami alami saat ini. Kami percaya Tuhan ada di samping kami. Apabila kita benar-benar mau melakukan firman Tuhan. Bapa yang baik. Biar kiranya Engkau sebagai batu karang yang teguh itu akan tetap kami pegang Tuhan. Karena kami percaya di atas batu karang itulah kami menjadi kekuatan. Menjadi sempurna. Supaya kita bisa seperti Yesus. Anak Allah yang senantiasa begitu penuh dengan kesabaran, kasih-Nya yang tidak pernah berkesudahan. Bapa yang Maha Baik. Malam hari ini kami serahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu terbatas Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman. Tapi kami percaya bahwa malam hari ini ajar kami ya Tuhan untuk menyelidiki firman Tuhan lebih jauh. Karena kami yakin firman-Mu itulah jawaban dari setiap pergumulan kami. Kami percaya mungkin ada di antara kami yang datang pada saat ini sedang mengalami pergumulan. Apapun itu. Dan hamba-Mu percaya bahwa firman Tuhan ini akan menjadi jawaban buat mereka. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kekal sampai selama-lamanya.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan ke Bapakku kembali hostnya. Makasih buat semuanya. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih untuk hambanya Ibu Elintan yang sudah memberkati kita semua. Semua diberkati firman Tuhan ya, luar biasa ya. Memang kita ini harus tetap ada di jalurnya Tuhan, tetap ada di batu karang yang teguh, yaitu firman Tuhan, Tuhan Yesus ya, yang selalu menopang, yang selalu memberkati, bahkan menyertai, melindungi dengan sempurna ya dalam setiap kehidupan orang percaya. Di samping juga kita harus benar-benar, kita harus tetap mengasihi Tuhan lebih sungguh ya, karena di 2 Timotius 2 ayat 13, sekalipun kau tidak setia, aku tetap setia. Itulah Tuhan Yesus ya. Bahkan di Ibrani 13 ayat 5b, tidak sekalipun aku meninggalkan engkau. Kita harus ingat itu firman ya. Jadi maaf kata ya, terkadang kita lupa ya, kalau lagi di zona nyaman kita lupa untuk berdoa ya, kita lupa untuk mencari Tuhan Yesus. Tapi di saat tadi Bu Elintan katakan, di saat kita benar-benar membutuhkan, kita dekat dengan Tuhan ya. Tapi ketika kita sudah diberkati Tuhan, kita lupa pada sumber berkatnya. Tapi di family ministry nggak ada yang seperti itu. Amin. Semuanya tetap setia ya. Kan ada sebuah lagu, aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Amin. Ya, itu yang harus kita lakukan, yaitu firman Tuhan. Karena di firman Tuhan itu ada jalan yang terang bagi setiap orang percaya. Karena di Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi setiap jalanku. Kita harus tetap di jalannya Tuhan. Ya. Sekalipun mungkin masalah kita belum selesai, ada lagi masalah yang lain datang. Kita jangan putus asa. Kita hanya tetap harus berharap kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 5. Berserahlah kepada Tuhan dan percayalah penuh, dan Dia pasti akan bertindak, menolong setiap kita. Amin. Ya. Kan ada sebuah lagu juga ya, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Amin. Ya, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin. Tetap percaya ya. Sekalipun ada masalah, tetap kita harus mengiring Yesus. Dan Dia pasti akan menolong kita tepat pada waktunya. Amin. Terima kasih sekali lagi hambanya Ibu Elintan yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan. Doa kami Ibu tetap sehat ya. Tetap sukacita, tetap apinya menyala-nyala ya. Semangat untuk melayani Tuhan. Luar biasa ini Bu Elintan ya. Yang selalu saya jadwal, oke, siap. Sekalipun hari ini kurang sehat, saya akan doakan nanti ya. Bu Elintan tetap sehat, tetap kuat, tetap... Iya, Pak, doain saya. Pasti kita akan doakan Bu Elintan supaya tetap kuat, tetap eksis, tetap berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pendeta Derison untuk tampilkan ibadah besok. Ya, besok kita akan dilayani kembali oleh hambanya Pendeta Daniel Lelukna dengan tema Yesus harta terindah orang beriman. Ya, seperti hari ini, Dia adalah batu karang yang teguh. Kita harus tetap berpegang hanya kepada Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus.
Amin. Silakan sebuah pujian sebelum doa syafaat Ibu Lydia Jumali. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah memberkati kita dari hambanya Ibu Pendeta Erlintan, dan juga kita akan berdoa syafaat dipimpin oleh Ibu Pendeta Lydia Jumali. Angkat pujian buat Tuhan. Dan harus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidup. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan, Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak itu. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hati penuh penyesalan dosa. Dia mengenal itu yang penuh penyesalan. Bapa kami dalam surga, kami boleh bersyukur, terima kasih Tuhan. Hari kami bisa bersama kumpul berapa kali. Sore hari kami bisa mendengarkan firman kembali. Mengandalkan hidup kami, Bapa, karena Engkau sebagai batu yang teguh, yang kuat Tuhan. Sebab itu di mana kami terus mau berlindung, bernaung di bawah Tuhan, kekuatan yang daripadamu ya Bapa. Sebab itu kami berdoa, kami juga mendoakan kembali buat hamba-Mu, Tuhan Ibu Elita Tan Tuhan. Biar kuasa kami dan campur tangan Tuhan. Beri terus kekuatan, kesehatan dari semua sakit penyakit yang mengganggu dalam tubuhnya. Dalam nama Yesus Kristus, keluar semuanya. Hancur Tuhan, berikan kekuatan kembali, kesehatan kembali untuk terus semelan berjalan, karena masih banyak Tuhan yang perlu Tuhan mendapat firman-Mu ya Bapak, bahkan mendapat pertolongan yang daripada Tuhan. Sebab itu dari Tuhan, nama Tuhan akan menyertai semua keluarganya Bapak. Kau pakai semua anak cucunya kamu menjadi berkat di kuliah-Mu. Sebagai kami Tuhan, sebagai hamba-hamba berikan supaya keluarga Tuhan boleh jadi hamba-Mu ya Bapa, untuk segala senangan dunia ya Bapa, dan untuk mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan, karena pelayanan Tuhan lebih indah dari yang lainnya ya Bapa. Sebab itu kami serahkan ke dalam pengasihan Tuhan. Biar Tuhan terus menolong, menyertai dan campur tangan-Mu. Berkati kami semua yang ada, terus pakai kami menjadi berkat-Mu nama Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Pendeta mingguan
pakai terus dalam pelayanan, dalam keluarga, cucunya juga di pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan semuanya ke dalam tangan-Mu. Berikan terus kekuatan, kesehatan, hikmat daripada-Mu. Kami juga buat Pak Hendra Tuhan, kami percaya Tuhan boleh sehat itu pelayan. Biar Tuhan juga tolong keluarga, maksudnya ibu juga, kau kating, kau serteng, kau campur tangan-Mu, kau pakai anak mantu cuci melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami doa Bapak Petrus, Tuhan kau terus berikan kekuatan, kesehatan, pakai dalam pelayanannya, biar banyak jiwa-jiwa juga boleh datang percaya pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan tangan kasih-Mu, biar tangan Tuhan terus tolong tangan-Mu. Terima kasih, kami serahkan semuanya Tuhan, dari awal family ministry Tuhan, kau sering kau tebur tangan-Mu, kau pakai kami biar menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Biar kiranya berkat-berkat ilahi mengalir, berkat jasmani mengalir, biar kuasa Tuhan terus menyertai dan campur tangan. Pakai kami semuanya, pakai hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua doa dan permohonan kami. Kita terus mendoakan buat kami dari Tuhan pemerintahan yang tinggi, presiden, wakil, bahkan kabinet ke yang rendah sekalipun Tuhan, kau pakai semua mereka, bukan hati mereka untuk datang dan percaya kepada Tuhan, biar keselamatan semua Tuhan boleh mereka mendapatkan ya. Biar tidak meraskan hati mereka, lembutkan hati mereka untuk mereka datang dan percaya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua ke dalam tangan. Biar tangan Tuhan terus menolong dan tangan Tuhan. Terima kasih Bapak yang jadi doa dan permohonan kami. Masih banyak mau minta Tuhan, tapi Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang sudah mengetahui semua yang sebenarnya. Biar kami boleh jujur di hadapan Tuhan, karena Kau masih di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, puji hormat bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah perisai dan kekuatanku. Kepadamu lah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu, yang terkasih, diberinya damai sejahtera. Yesus kiranya memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, apapun yang dilakukan tangan kami, dibuatnya selalu berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Perkenanan Tuhan selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati, sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan bincang-bincang Bapak Joni Iskandar. Tuhan Yesus memberkati. Pak Joni Iskandar nggak bisa ngomong cucu. Ya. Oh, masih di Tangerang ya? Terima kasih buat hambanya Ibu Erlintan, Pendeta Erlintan. Ya, kalau memang rencana Tuhan itu indah. Memang kita tidak dibangun di atas batu karang ya. Kita tidak dibangun di atas batu karang karena bapak saya tukang mabuk dari pagi sampai malam mabuk terus. Tapi anak bisa jadi pendeta.
Jadi berbagi pengalaman juga itu penting di dalam kehidupan kita, ya, supaya kita jangan seperti orang yang berjalan yang hinaus, ya, akhirnya tidak mengenal Tuhan. Maka manusia menajamkan sesamanya. Kalau Ibu Erlintan dipakai Tuhan, bahkan dalam single parents yang sudah 40 tahunan, akhirnya bisa membawa 50-an jiwa. Nah, kalau 50-an jiwa ini diselamatkan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, wow, masuk ke surga itu seperti di Daniel bercahaya, katanya, berkilauan seperti bintang, luar biasa. Semangat terus Ibu Erlintan, Tuhan memberkati, jangan pernah berhenti untuk melayani Tuhan. Ya, makasih Pak Direksen. Tuhan berkati sama-sama. Silakan berbagi pengalaman Ibu Lydia. Salam Ibu Lydia. Salam. Silakan Ibu Lydia.